negeri aja kan beda toh, itu karena bentuk usahanya yang beda. Terus kalau dari luar negeri itu kan biasanya ada ing, itu INC itu kan incorporate, itu ini a corporation is a separate legal entity from the person or people forming it. Jadi dia pemilik sama perusahaan itu dibedakan legal entity-nya, jadi ada badan usaha sendiri. Terus kalau LTD itu kan limited, ini biasanya digunakan di European country sama Kanada. Directors and shareholders have limited liability for the company's debt as long as the business operate within the law. Jadi berarti di sini maksudnya direktur sama pemegang saham, kalau ada company's debt maksudnya utang perusahaan, dia terbatas. Kalau terbatas berarti nggak bertanggung jawab penuh, biasanya gitu. Oke. Kayak gitu mas, jadi tergantung bentuk-bentuknya aja sama dari negara mana dia. Kayak itu tadi, kenapa kok di Indonesia nggak pakai co sama limited ya, karena di Indonesia kita adanya perseroan terbatas, CV, kayak gitu-gitu. Jadi tergantung di tempatnya di mana. Oke mas, pahamkah? Ya Allah, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Mbak Santi, nggak apa, nanti kita bisa kasih terakhir. Ada lagi yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan ini dulu? Kalau ada saya lanjutkan ya. Ini identitas pelaksana, itu bisa dilihat dari kewarganegaraannya. Jadi kan nggak ada perusahaan dari mananya, jadi kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui soal berhubungan dengan peraturan pribumisasi dalam pendirian suatu perusahaan. Jadi kan bisa WNI atau WNA, kan ada aturan-aturannya sendiri. Walaupun kayak misalnya kita buka rekening di bank misalnya, kan kalau WNI sama WNA kan syarat-syaratnya juga ada sedikit berbeda. Terus kalau informasi bank ini, apakah mereka juga debitur bank lain, atau dengan kata lain apakah mereka telah mendapatkan pinjaman dari bank lain. Nah biasanya kan itu juga dicek ya kan, kayak kita andai kata misalnya kita pegawai suatu perusahaan, kita mau pinjam dari satu bank terus kita mau pinjam bank lain, kan pasti dicek. Nggak mungkin misalnya dengan, biasanya kan kalau orang mau ngambil kredit, dia kan dilihat sudah ngambil kredit belum dengan gaji, misalnya gajinya 10 juta, sebelumnya dia sudah ngambil kredit di bank lain dengan cicilan misalnya per bulannya 5 juta. Nah kira-kira kalau mau pinjam lagi, mampu nggak orangnya untuk membayar menurut mbak sama mas? Nah kata gajinya 10 juta misalnya ya, terus dia sudah pinjam ke bank, saya bank A, dan itu harus mencicil setiap bulan 5 juta, berarti kan sisanya 5 juta. Nah kata dia mau ngambil kredit lagi di bank lain, kira-kira si bank ini akan mengizinkan atau enggak? Kenapa kok enggak? Sama biasanya juga diperhitungkan sama sisa duit yang dia miliki. Yang kata dengan duit 5 juta, kalau misalnya dia tiap bulan harus mencicil lagi misalnya di bank B, kira-kira dia untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa, itu juga dipertimbangkan biasanya. Nggak mungkin kalau sampai segitu mau diberi pinjaman lagi, makanya itu informasi bank juga perlu. Terus yang ketiga, keterlibatan dalam gugatan atau tuntutan. Ini perlu diteliti ketidakterlibatan pelaksanaan proyek dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Dan sampai
kalau ada orang yang masih ada tanggungan atau tuntutan, nah itu perlu diwaspadai, soalnya nanti bakalan beribet urusannya, apalagi kalau andai kata dia pelaksana utama dari proyek. Dan nanti kalau misalnya di tengah-tengah itu misalnya andai kata putusan tuntutan keluar, terus ternyata dia harus masuk ke penjara misalnya, nah terus yang melanjutkan siapa? Nah kan orang juga kalau misalnya sampai ada permasalahan kan berarti kredibilitas orang tersebut juga patut ditanyakan toh, kenapa kok bisa sampai terjerat kasus hukum misalnya kayak gitu. Terus hubungan keluarga ini, jika terdapat hubungan suami istri sebagai individu-individu yang terlibat dalam proyek, perlu diteliti bagaimana mereka menikah, apakah dengan harta campuran bersama atau terpisah. Ini andai kata hubungan orang tua dan anak, perlu diketahui masalah perwalian dan pembagian atau penolakan warisan. Nah, biasanya setahu saya perusahaan-perusahaan besar itu tidak memperbolehkan, bahkan saudara pun biasanya nggak boleh satu perusahaan. Atau di tempatnya mbak sama mas kerja gimana? Ada beberapa yang melarang suami istri satu perusahaan itu juga ada. Terus ada juga saudara pun nggak boleh, nggak ada hubungan sama sekali. Itu teman saya dulu pernah, mereka kebetulan kerja kan di satu perusahaan, terus habis itu ya di tempatnya mas juga gitu ya. Habis itu ketemu sama calonnya. Nah untungnya waktu itu perusahaan belum memberlakukan peraturan kalau suami istri nggak boleh kerja di satu perusahaan. Jadi tapi sudah dengar mau ada aturan itu, jadi begitu ada tahu itu langsung mereka nikah. Jadi awalnya nggak mau nikah dulu, maksudnya baru ketemu kan, baru kenal, terus nikah, terus ya sudah akhirnya nikahnya dipercepat karena untuk menghindari peraturan itu. Andai kata mereka menikahnya setelah ada peraturan suami istri nggak boleh di satu perusahaan, ya otomatis salah satu dari mereka harus keluar, kan biasanya kayak gitu. Setahu saya mayoritas perusahaan di Indonesia juga kayak gitu, nggak boleh. Tapi beda lagi kalau misalnya dia perusahaan keluarga ya, itu beda cerita. Kalau dia perusahaan keluarga ya jelas isinya semua keluarga, malah justru orang luar yang nggak deket sama keluarga malah nggak, susah masuk. Itu bedanya kan, ada perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan keluarga itu isinya memang malah anggota keluarga sendiri, jadi ya dipegang kakaknya, adiknya, terus saudara-saudaranya, semua sepupu, biasanya kayak gitu. Terus debitor pihak ketiga atau bukan. Jadi di sini jika mungkin perlu pula diketahui apakah pelaksanaan proyek juga merupakan debitor dari pihak ketiga. Jadi pinjam duit ke orang lain juga. Intinya informasi-informasi ini harus diketahui sama si proyek itu tadi, pelaksana proyek ini harus tahu. Jadi siapa yang menangani, kira-kira seperti apa orangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan kadang-kadang kalau misalnya satu keluarga lagi orang yang kenal dekat kan, seprofesionalnya kita mungkin masih ada perasaan untuk nggak profesional. Maksudnya kan bukannya nggak profesional, maksudnya tetap ada rasa waduh ini istriku, waduh ini saudaraku. Maksudnya kan andai kata misalnya ada kesalahan yang dilakukan, namanya juga manusia, secara alami mereka akan berusaha untuk melindungi. Kayak jarang sekali kan yang bisa ditemui orang yang benar-benar bisa profesional. Makanya perusahaan menghindari hal tersebut. Jadi nggak memperkerjakan orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan untuk menghindari hal tersebut. Iya, geng-gengan itu juga ada, itu sudah pasti kok mas.